Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini akan melanjutkan video yang kemarin. Ternyata setelah dicas beberapa menit tidak mau nambah. Nah, berarti ada kerusakan lain selain baterai. Namun sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita memperhatikan hal-hal yang sepele. Terkadang hal-hal sepele itu sering terlewatkan, padahal itu bisa menghambat kinerja charger. Nah, ini 37%, setelah beberapa menit tidak mau nambah, maka saya putuskan untuk ganti konektor charger, karena sebelumnya sudah saya bersihkan lubang konektor di HP, lubang konektor charger, karena sering terjadi ya di beberapa kasus HP tidak bisa ngecas dikarenakan banyak kotoran yang sampai mengeras, sehingga charger itu tidak bisa masuk dengan maksimal. Nah, setelah dibersihkan itu banyak yang berhasil. Nah, di sini HP-nya sudah saya bersihkan atau lubangnya sudah saya bersihkan, namun tetap masih belum bisa nambah. Kemudian saya coba ganti charger lain dan tetap masih nggak bisa nambah. Nah, terkadang ini juga hal yang sepele tapi sering terlewatkan karena keburu panik, akhirnya langsung dibawa ke tukang servis, padahal cuma chargernya yang bermasalah. Oke, langsung kita lepas aja konektornya. Namun di sini terlebih dahulu kita bongkar buzzernya ya, speaker luar. Terus yang perlu diperhatikan untuk di iPhone, bautnya itu paling jelimet ya. Artinya banyak sekali baut kecil dan itu berbeda. Jadi ukuran baut itu tidak sama di HP iPhone, bahkan bisa 3 macam. Maka harus betul-betul diteliti, khususnya bagi para pemula ya. Jangan asal bongkar, nanti pas masang mumet. Saran saya, saat melepas baut, letakkan di tempat sesuai dengan posisi baut itu sendiri. Misalnya khusus baut area konektor, terus baut khusus area buzzer, sehingga dalam pemasangan nanti tidak usah nyari-nyari lagi. Ini pengalaman saya ya. Memang iPhone itu paling ruwet ya ketika bongkar bagian mesin, tapi kelebihannya paling mudah ketika mengganti LCD. Jadi nggak usah bongkar mesin, cukup melepas baut 2 biji, diangkat, selesai, dan tidak ada pengeleman. Nah, seandainya setelah ganti fleksibel konektor charger kok masih belum berhasil, berarti ya kerusakan kemungkinan besar ya di bagian mesin ya. Nah, ini bagian area headset. Jadi untuk melepas fleksibel charger itu perlu perjuangan ya. Selain melepas baut, bahkan di bawahnya itu ada perekat atau
lem sehingga menguras energi dan menyita waktu tentunya. Tapi itulah bagian dari resiko pekerjaan ya seorang teknisi, ya harus siap. Mungkin ada pertanyaan ya, kenapa biaya servis iPhone itu umumnya lebih tinggi atau lebih mahal daripada Android? Ya mungkin ini salah satunya. Jadi semakin resiko itu tinggi, maka semakin tinggi juga nilai jasanya. Nah, ini konektornya sudah ada. Saya dapatkan dari toko spare part yang biasa saya belanja, atau di toko online banyak ya, dengan harga yang beragam tentunya. Di sini sudah ada double tipnya ya, jadi tinggal melepas, tinggal nempel. Dalam pemasangan supaya diperhatikan, jadi harus betul-betul presisi ya, karena kalau salah naro terus sudah terlanjur nempel ya repot lagi nanti melepasnya. Dan yang perlu diperhatikan posisi lubang baut ya, jadi harus betul-betul pas, terutama di bagian konektor, karena kalau nggak pas ya harus bongkar lagi, karena itu harus diperkuat oleh baut. Setelah presisi, kemudian ditekan-tekan sampai betul-betul rapat ya, jadi lemnya sudah nempel betul. Setelah itu dipasang kembali baut-bautnya. Namun sebelum pasang baut jangan lupa dites dulu ya, biar aman. Nah, ini bagian buzzer. Ini fleksibelnya dipresisikan dulu karena ini perlu dilipat ya untuk ngepasin soketnya. Kita pasang baut dulu ya, minimal satu lah buat ngetes biar tidak geser nantinya. Kalau dikira cukup, sekarang kita tes. Baterainya pasang, jangan dulu di double tip ya. Terus hati-hati dalam pemasangan soket, dipresisikan baru ditekan. Untuk di iPhone 6 Plus itu soketnya ada 4 ya di bagian LCD. Soket LCD itu sendiri, kemudian touchscreen, kemudian speaker atau kamera di situ jadi satu. Yang keempat itu kalau nggak salah ini buat tombol home ya, buat tombol home. Nah, ini kita tes apakah bisa. Alhamdulillah bisa teman-teman. Nah, di sini sekarang 41%, yang sebelumnya itu 37% ya. Ini setelah saya charger beberapa menit.